Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di sesi kelima dari Job Hunt Marketing Squad, batch kedua, di mana pada malam hari ini ya kita semua akan sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar yang namanya tentang konten marketing, gitu ya. So, aku menamakan acara kita malam ini adalah Become the King of Content Marketing. Itu dia. Tapi tak kenal maka tak perah, ya. Tak kenal maka tak peduli nanti presentasinya apa. Kalau teman-teman nggak kenal sama siapa yang ngomong, mungkin teman-teman juga nggak akan peduli nih orang ngomong apa sih, gitu ya. Jadi izinkan sementara sebelumnya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah Baim, ya. Aku adalah Baim, B-nya adalah Bejir, ya. A-nya adalah abangku, ilmunya Manyalah, ya teman-teman. Ya ini aku Baim adalah seorang copywriter. Sejujurnya, aku adalah seorang copywriter dan seorang copy enthusiast gitu ya. Tapi apapun yang mau dibahas, pokoknya kalau aku mah oke gas, oke gas. Jadi kalau teman-teman tim Jobhan di sini minta bantuan aku untuk Kak Baim tolong dong isi buat kelas copywriting, ayo. Kak Baim tolong dong untuk isi kelas content marketing, ayo. Kak Baim tolong dong untuk ngisi kelas perpolitikan Indonesia, ayo. Gitu ya. Kalau aku mah untuk Jobhan semuanya aku bagi ilmunya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, to give some context juga, aku adalah seorang copywriter dulu. Aku bekerja di Tokopedia gitu ya, sebagai copywriter di Tokopedia. Tapi kalau teman-teman kemarin dengar bahwa ada PHK besar-besaran yang memutus kerja 450 orang, nah aku adalah salah satu di dalamnya ya. Jadi aku adalah korban PHK dari Tokopedia di bulan Juni kemarin, dan sekarang aku menjadi seorang copywriter di salah satu bank di Indonesia. Itu. Jadi memberikan perkenalan juga bahwa aku adalah copywriter di sebuah bank, dan terkait konten marketing, jujur itu bukan suatu hal yang profesiku, tapi memang sebagai seorang copywriter itu sedikit banyak bersinggungan dengan konten marketing. So hopefully malam hari ini aku bisa sharing apa aja yang pernah aku alami, apa aja yang pernah aku dapatkan, apa aja pengalaman yang pernah aku rasakan, pengen aku bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman semakin level up skill-nya terkait di konten marketing, gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ya, kita santai-santai dulu lah, coba tebak-tebakan dulu deh, biar kita lebih ikrip, gitu ya. Ini materinya tebak-tebakannya seputar dunia konten marketing juga nih. Coba teman-teman jawab, konten apa yang besar banget? Coba jawab. Aku pengen tahu nih teman-teman jawabannya apa ya. Konten apa yang besar banget? Coba, waduh, ini mah konten capslok ini. Ya, tapi hampir, jawabannya hampir. Dia, Karina dan Shiva jawabannya hampir. Konten. Yuk, apalagi coba. Konten apa yang besar banget? Kontainer. Waduh. Oke, jawaban utama kontainer. Ada lagi nggak? Apa kira-kira konten yang besar? Udah ya, deh. Udah ketebak lagi. Oke, selamat buat Tamam. Jawabannya benar, kontainer. Sorry guys, kalau begini doang. Mungkin teman-teman ekspektasinya lebih lucu lagi, cuma ya udahlah. Ini doang ya. Seadanya aja. Tapi nggak masalah, aku punya tebak-tebakan lagi satu deh, biar kita makin ikrip. Kontainer. Nah, aku kasih satu tebak-tebakan lagi. Siapa konten kreator paling jaksel? Nah, Mas Tamam skip dulu. Coba aku penasaran jawaban teman-teman, siapa konten kreator yang paling jaksel? Ini jakselnya juga udah pakai S nih. Siapa kira-kira ya? Ngomong-ngomong soal konten marketing, siapa konten kreator yang paling jaksel? Siapa bisa jawab? Lempar aja guys. Yang kepikiran aja, yang lucu nggak lucu mah yang penting jawab. Coba. Coba Nadi tahu nggak? Karina lagi coba. Farika. England. Ashila. Nyerah. Oke, udah nggak apa-apa, aku spill ya. Nggak tahu Kak. Oke. Siapa? Nih, banyak yang komen nih. Kak, jawabannya serius atau bercanda? Yang namanya tebak-tebakan mah bercanda, guys. Jangan diseriusin kalau tebak-tebakan mah. Aukarin, hampir. Ita hampir bener.
Ya, biar kita menyingkat waktu juga ya. Siapa konten creator paling jago itu adalah Ria Witches. Ya, oke, ini gitu aja guys. Ya, dah gitu aja tebak-tebakannya. Nah, dah ya. Cukup ya, dah. Semoga kita makin akrab ya dengan tebak-tebakan ini. Jadi teman-teman lebih santai ngobrolnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tiba-tiba teman-teman punya benar lagi. Iya, saya udah bapak-bapak, memang saya udah punya anak satu. Jadi aku memang berharap kita di diskusi malam ini cair aja, santai. Kalau tiba-tiba, Kak Baim, aku nggak setuju, aku bingung, aku penasaran. Feel free buat tanya aja ya. Namanya juga pengen belajar kan gitu ya. Ini adalah tempatnya kita buat salah dan bertanya. Oke, jadi pada malam hari ini kita udah mulai masuk serius ya. Kita pada malam hari ini akan berdiskusi tentang umumnya 3 hal. Apa sih sebenarnya konten marketing itu? Ya. Kemudian yang kedua, gimana bikin strategi konten yang auto FYP? Dan yang ketiga, apa aja sih tools-toolsnya yang mantul? Oke, gitu ya. Jadi ini pembahasan utama pada malam hari ini. Kita akan ngomongin dari A sampai Z tentang konten marketing. Jadi pastikan teman-teman menyimak dan pastikan kalau ada yang bingung, feel free buat tanya. Ya, semoga aku juga bisa jawab. Begitu ya. Kita masuk ke part pertama, teman-teman, tentang konten marketing. Coba aku tanya dulu nih. Kalau teman-teman diajakin oleh seseorang lain gitu tanya, misalnya, Nahdi, bikin konten yuk gitu. Kira-kira yang dalam pikiran Nahdi itu apa? Coba. Kalau Nahdi diajakin temennya gitu, bikin konten yuk. Nahdi yang dalam pikirannya apa tuh yang terbayang? Belum kepikiran sih Kak kalau sekarang. Oke, nggak kepikiran. Coba Farika, kalau misalnya Farika diajakin orang tiba-tiba sama temen, bikin konten yuk. Yang terbayang itu konten tuh gimana tuh? Buat konten video TikTok. Oke, berarti kalau dari Farika bikin konten means adalah cari tahu lebih dalam ya. Sebenarnya konten itu apa sih? Well, konten teman-teman, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten itu sesederhana adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik gitu ya. Jadi informasi-informasi yang diberikan, yang kita masukkan ke sebuah media, utamanya sekarang media digital ya, handphone, sosial media segala macam, itulah yang disebut dengan konten. Oke. Jadi kalau kita sekarang berbicara tentang digital marketing. Jadi kalau misalnya kita ngomongin billboard, out of home, atau teman-teman misalnya ngelihat baliho, spanduk di jalan-jalan gitu ya, itu udah di luar dari konten marketing. Jadi konten marketing pasti berbicara tentang bagaimana kita melakukan promosi di dunia digital. Gitu. Dan konten itu sendiri intinya adalah sebuah informasi yang kita salurkan di media-media elektronik atau media-media digital. Apapun bentuknya, bisa informasinya dalam bentuk video di TikTok, bisa dalam bentuk audio podcast di Spotify, atau misalnya dalam bentuk gambar di Instagram, dalam bentuk tweet, kata-kata di Twitter, itu semua termasuk dalam konten. Ya, semoga mudah dipahami. Kemudian penjelasan konten marketing terus apa? Nah ini teman-teman, silakan dicatat, silakan dipahami. Jadi konten marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan, penerbitan, dan distribusi konten yang relevan, bernilai, dan konsisten untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan audiens yang ditargetkan dengan tujuan untuk mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan dan meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang, bisa dengan blog, artikel, video, infografis, podcast, webinar, hingga berbagai macam lainnya. Ya, tolong ini dipahami ya. Oke, nggak bercanda. Sederhananya deh teman-teman, konten marketing itu kalau kita buat menjadi suatu hal yang simple secara definisi ya, konten marketing itu intinya adalah kita bikin konten ya yang berkualitas. Oke, kata kuncinya itu pertama berkualitas dan relevan. Kata kunci kedua, untuk membangun hubungan dengan target audiens kita. Oke, itu adalah konten marketing. Bikin konten, kontennya harus berkualitas. Apa sih definisi berkualitas? Nanti aku bahas di slide berikutnya. Dan juga konten yang relevan
Supaya apa? Supaya kita bisa membangun hubungan dengan target audiens kita. Itu adalah konten marketing. Ya, sederhana ya teman-teman ya, daripada yang panjang lebar tadi. Gitu. Itu konten berkualitas, relevan, berhubungan dengan audiens. Dah, 4 kata doang. Gitu. Nah, emang sepenting itu ya konten marketing di dalam dunia pemasaran. Sih kocak, kalau nggak penting saya nggak akan diundang sama Jopan buat menjelaskan di sini. Karena sebegitu pentingnya konten marketing teman-teman, ini memang menjadi suatu hal yang harus dipelajari umumnya di zaman sekarang. Kenapa? Karena semuanya serba digital, semuanya serba mengandalkan media sosial sehingga membutuhkan konten di dalamnya. Nah, ngomongin pentingnya konten marketing, gitu, ada dua hal, teman-teman, sebegitu pentingnya peran konten marketing buat brand kita atau buat bisnis kita atau buat kebutuhan kita pribadi. Pertama, dengan konten marketing kita jadi bisa ngebangun brand awareness sekaligus consumer trust. Aku yakin teman-teman udah belajar terkait marketing. Coba aku mau tanya dan siapa yang bisa jawab. Brand awareness itu kira-kira ada di funnel marketing yang keberapa? Coba, siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Satu, benar. Yang pertama ya. Benar. Oke, good. Shiva dan England, benar. Dan aku yakin juga teman-teman sebenarnya udah tahu ya. Cuma paling mager ngetik aja. Ya, benar. Latifatun juga benar. Jadi, konten marketing ini salah satu kehebatannya atau tujuannya adalah kita bisa ngebangun brand awareness sekaligus consumer trust, sekaligus bisa membuat audiens kita menjadi percaya dengan kita as a brand. Oke, nanti aku breakdown. Dan satu lagi, tujuan konten marketing kita jadi bisa dapat engagement tentu saja, dapat conversion, dan ujungnya adalah menjadi sales ya, funnel terakhir. Bukan funnel terakhir sih, maksudnya salah satu funnel di ujung gitu. Ada action di situ, ada akhirnya penjualan gitu. Coba kita lihat satu-satu seberapa penting sih sebenarnya konten marketing buat kebutuhan brand, bisnis, atau kebutuhan pribadi kita. Ya. Pertama, bangun brand awareness sekaligus consumer trust. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa konten marketing ini merupakan strategi jangka panjang, ya, bukan strategi short term yang kita harapkan bisa langsung mendapatkan efek penjualan. Kenapa? Karena yang kita bawakan dalam konten marketing ini bukanlah cara-cara hard selling. Kenapa bukan cara hard selling? Karena di konten marketing kita mencoba untuk lebih mengedepankan value, mengedepankan nilai, mengedepankan hubungan kita dengan audiens, mengedepankan tentang apa sih yang sebenarnya disukain sama audiens. Jadi konten marketing tidak bermaksud untuk langsung menjual produknya. Itu ya, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa ini adalah long term strategi jangka panjang, karena untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, dari audiens, dari consumer butuh waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu kadang ketika kita bikin konten marketing, efeknya baru terasa setelah kita berjalan 1 tahun, 2 tahun. Tapi efeknya sangat luar biasa. Orang-orang udah langsung percaya sama kita. Orang-orang langsung inget sama kita. Orang-orang langsung kepikirannya adalah brand kita. Itu dahsyatnya engagement, conversion, sampai sales. Menurut sebuah riset, teman-teman, 47% konsumen itu kalau pengen membeli barang, biasanya ngelihat konten dulu tuh, 4-5 video, sebelum akhirnya dia decide untuk membeli sebuah produk. Ya, coba aku yakin teman-teman di sini juga kalau misalnya sekarang mau belanja, skincare kayak fashion kayak mungkin ya di sini, pasti akan ngeliat review-review dulu di TikTok. Coba, bener nggak? Terutama teman-teman Gen Z nih sekarang, TikTok banget orangnya. Kalau mau beli skincare, pasti lihat dulu nih, ini beauty enthusiast ini ngomong apa, ngeliat di Instagramnya apa aja sih komen-komennya, ya kan? Mungkin juga teman-teman yang cowok mau beli fashion, mau beli baju apa segala macam harus ngeliat review di TikTok dulu gitu. 4-5 video untuk meyakinkan bahwa oke, aku beli deh akhirnya gitu ya. Dan juga perlu aku ingatkan bahwa namanya marketing, sekalipun konten marketing, at the end of the day, pada ujungnya adalah berharapnya adalah terjadi namanya conversion, terjadi namanya penjualan, terjadi namanya sales. Nggak ada fungsinya kalau kita ngejalanin konten marketing tujuannya cuma untuk menghibur orang,
cuma untuk bikin orang jadi ketawa atau nge-like video kita, tapi kita tidak terjadi transaksi. Balik lagi di sini, kita namanya sebuah bisnis mencari untung dengan penjualan, ya. Jadi content marketing at the end of the day, setelah berjalan 1 tahun 2 tahun awareness-nya kuat, jangan lupa juga bahwa kita di sini pengen jualan, ingin mendapatkan keuntungan. Gitu teman-teman. 2 tujuan penting dari content marketing. Sekarang coba aku tanya lagi nih. Apa brand kacamata affordable yang cocok buat anak muda yang udah kerja? Coba. Aku penasaran nih, kira-kira teman-teman kepikirannya apa nih? Coba apa brand kacamata affordable yang cocok buat anak lagi? Ya, Optical Lunet udah nggak aktif lagi. Terus Instagram mereka juga udah nggak ada, udah lama nggak ngepost, udah nggak bisa bertransaksi lah di Optical Net, entah kenapa ya. Jadi sangat disayangkan banget setelah pergantian Mbak CT dengan brand content creator yang baru, udah nggak se booming itu lagi Optical Net, gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman bertanya nih, kita sedikit simpulkan. Let's say aku someday akan menjadi seorang tim content marketing. Jadi sebenarnya apa sih yang akan aku lakukan sebagai seorang content marketer gitu. Yang pertama udah jelas bikin konten yang berkualitas. Ya, apakah itu kualitas? Kualitas itu adalah mempunyai value dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Jadi berkualitas itu bukan keren menurut kita, tapi apa yang dirasa dibutuhkan oleh audiens, apa yang dirasa sesuai dengan audiens mau. Ya. Tugas pertama, bikin konten yang berkualitas. Yang kedua, ngedevelop strategi setiap bulan, ya. Jadi biasanya seorang tim konten itu sebulan sebelumnya itu udah nyiapin konten planning, udah nyiapin konten kalender. Oke, selama sebulan ke depan, kira-kira kita akan bikin konten apa aja, kapan tayangnya, kontennya apa, segala macam, segala macam. Oke, itu strateginya disiapkan biasanya setiap bulan. Ya, kenapa? Karena biasanya dunia konten sekarang, dunia media sosial sekarang bergerak dengan sangat cepat. Apa yang ngetren 1 bulan lalu belum tentu ngetren bulan depan. Apa yang lagi rame sekarang belum tentu rame minggu depan. Oke, jadi strategi itu harus kita siapkan dan kita harus update dengan perkembangan. Itu tantangannya. Dan yang ketiga tentu aja setelah udah bikin konten, sudah di planning, sudah di upload, udah tayang, kita perlu analisis dan perlu melakukan evaluasi. Bagaimanakah hasilnya? Apakah sudah sesuai dengan objektif yang kita bangun atau ternyata butuh adjustment lagi, butuh perkembangan lagi. Wih, Rolando nyanyi nih. Aman Rolando, santai aja Rolando. Hobi kali dia sambil dengerin sambil nyanyi. Oke, lanjut ya teman-teman ya, aman ya. Jadi ini 3 tugas utama dari tim konten marketing. Bikin konten yang berkualitas, bangun strateginya, kita planning setiap bulan ada konten apa buat bulan depan, dan jangan lupa untuk dianalisis dan dievaluasi. Nah, biasanya memang yang patah hati itu di bagian C ini ya. Kadang kita udah ngerasa konten kita menarik, konten kita ini udah lucu nih, ternyata aku nggak FYP, kok ternyata engagementnya segitu aja. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi. Kira-kira kenapa? Ya, kita lanjut ke part 2, strategi konten marketing. Tapi mungkin sebelum itu aku kasih kesempatan buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya dulu, mau diskusi dulu boleh terkait part 1 tadi, sembari aku juga minum. Mau tanya Kak, boleh Dini. Silakan Dini. Seru nih kalau ada suaranya nih Dini nih. Untuk analisis itu hal apa aja yang perlu diperhatikan? Oke. Ini ini sebenarnya bisa sambil aku berjalan di part kedua ini ya, karena aku juga akan ngomongin analisis. Tapi intinya gini,
untuk ngomongin analisis, hal yang perlu diperhatikan adalah, oke, sederhananya ini aku kasih spill dikit aja. Untuk hal analisis yang perlu diperhatikan adalah apakah ketika kita ngeset objektif, objektifnya tercapai atau tidak. Itu yang akan dianalisis. Misalnya nih, di ini menjadi seorang tim content marketing, punya plan sederhananya, oke, kita di bulan depan kita berharap engagement-nya naik sekian persen, jumlah likes-nya naik sekian persen, sehingga followersnya juga akan naik sekian persen. Punya objektif itu. Setelah berjalan sebulan, kita lihat di bulan berikutnya apakah yang sudah diobjektifkan, yang sudah ditargetkan itu tercapai atau tidak. Itu secara makronya, secara besarnya. Tapi biasanya juga kita bisa bagi-bagi ke per output video, output kontennya. Oke, konten ini kita berharapnya bisa ngeraup banyak komen, banyak orang yang bakal komen di sini. Pas udah tayang, ternyata kok tidak sesuai ekspektasi. Kita analisis. Apakah misalnya kemarin karena durasi videonya, apakah karena kemarin audio yang kita pakai kurang sesuai, segala macam. Kurang lebih itu gambaran besarnya ya, Dini ya. Sesimpel, apakah objektifnya tercapai? Kalau tidak tercapai, nah, lakukan analisis. Kenapa sih tidak tercapai? Begitu. Kita lanjut dulu, teman-teman. Terima kasih Dini atas pertanyaannya. Strategi konten marketing. Ya, ingat, manusia hanya berencana, algoritma medsos lah yang menentukan apakah konten kita FYP atau tidak. Ini yang menjadi duka bagi seorang tim konten marketing. Kenapa? Karena, oke, mau tanya juga, nanti aja apa ya? Boleh nanti, atau ditulis di kolom komen dulu juga boleh. Itu ya, karena ini menjadi salah satu tantangan lah ya buat tim konten marketing. Kenapa? Karena umumnya algoritma itu berubah-berubah sehingga kita perlu melakukan adaptasi lagi dengan perubahan-perubahan tersebut ya. Jadi kadang kita bisa dengan excuse ya konten kita nggak jadi bagus karena ternyata algoritmanya sudah berubah nih. Itu sementara kalau kita algoritmanya masih yang kayak dulu, mungkin konten kita menjadi viral. But it's okay, kita bisa tetap memplanning. Ini adalah strategi yang bisa teman-teman coba, khususnya buat teman-teman yang masih pemula atau baru mau terjun ke dunia konten marketing. Apakah strategi itu? Kita simak baik-baik ya. Nama strateginya adalah TBL, TBL, TBL. Bukan takut banget loh, bukan, tapi 3 basic layer. Oke, ini adalah layer-layer hal-hal dasar-dasar yang perlu teman-teman persiapkan ketika terjun di dunia konten marketing. Oke, pertama ada konten strategi. Ini fundamental sekali, ini sangat penting buat teman-teman persiapkan. Kemudian konten planning, dan terakhir adalah content creation. Mungkin di content creation teman-teman sudah lebih paham, sudah terbiasa juga, karena content creation kan berbicara tentang bagaimana kita meng-create sebuah konten. Tapi aku harapkan ketika kita baru terjun ke dunia content marketing, bagian konten strategi dan konten planning ini benar-benar kuat gitu pijakan ya, tahu apa yang harus dilakukan. Coba kita breakdown satu-satu. Konten strategi. Oke. Jadi ketika kita berawal baru masuk, kita menyiapkan konten strategi, ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui. Oke. Pertama, teman-teman perlu tahu siapa target audiens kita sebagai sebuah brand. Oke, pertama. Yang kedua, kita juga perlu tahu positioning kita sebagai sebuah brand itu ada di mana dan apa yang sudah kompetitor-kompetitor lakukan. Ya. Dan yang ketiga, kita juga perlu menentukan apa sih tema dan jenis konten yang akan kita bawa di media sosial kita. Ya. Coba kita lihat lagi per detailnya seperti apa. Tentuin siapa target audiens kita. Kalau teman-teman nanti baca di artikel lah, di YouTube lah, atau dimanapun, ini udah menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan lagi bahwa untuk memulai konten marketing, kita harus paham banget kita ini sebenarnya nargetinnya siapa sih? Oke, siapa target audiens kita? Kita ini sebenarnya mau ngajak ngobrol siapa? Kita ini sebenarnya pengen yang beli itu siapa? Gimana caranya menentukan target audiens yang sesuai? Ya, kita bisa mengidentifikasi 3 hal. Pertama, dari segi demografiknya dulu. Kira-kira yang teman-teman targetin ini umurnya berapa? Apakah dia Gen Z, apakah dia milenial, atau dia boomers?
usia 25 sampai 35 atau justru 17 sampai 20 tahun, tentukan. Kenapa? Karena cara bicaranya juga akan berbeda. Apalagi teman-teman sekarang udah tahu nih ada istilah-istilah skibidi, istilah-istilah apa sih? Apalagi guys, istilah-istilah itu tuh. Aku ini lagi milenial jadi nggak inget. Skibidi, Sigma, RIS, segala macam itu kan adalah hal-hal yang dipakai oleh anak-anak di bawah 17 tahun gitu ya. Mewing, nah ada juga tuh segala macam. Itulah pokoknya banyak. Teman-teman harus pastikan mereka yang jadi audiens kita usianya berapa, ya, sehingga kita bisa menyesuaikan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Selain usia, jenis kelamin juga, laki-laki atau perempuan atau keduanya. Oke, boleh keduanya. Kita menargetkan untuk laki-laki dan perempuan. Terus kemudian juga adalah status pekerjaannya. Apakah dia mahasiswa? Apakah dia sudah bekerja? Kemudian kira-kira kalau bekerja status ekonomi sosialnya berapa? Ya ibarat kata demografik ini kita kayak tim sensus penduduk lah. Kita perlu tahu detail-detail dia tinggal di mana, seperti itu ya. Jadi jelas tuh kita menargetkan siapa. Kemudian interestnya apa? Kira-kira personalitinya kayak apa sih? Kira-kira dia ini sukanya apa sih? Apakah dia orang yang kita targetin ini suka nongkrong di kafe? Apakah yang suka beli kopi tuku gitu? Atau orang yang suka kalau minggu pagi itu San Mori segala macam. Kita juga perlu tahu kira-kira ketertarikan mereka tuh seperti apa. Jadi nggak hanya based on data angka, tapi juga based on data yang bisa kita kualifikasikan, gitu ya. Interestnya. Dan terakhir adalah media touch point. Apakah mereka ini biasanya kalau mengkonsumsi konten, apakah lewat Instagram, ataukah lewat TikTok, ataukah lewat Twitter, YouTube, dan lain-lain. Mungkin teman-teman kaget, ya pasti lewat TikTok lah. Wait, jangan salah. Teman-temanku di usiaku yang sekarang mau masuk ke kepala 3, banyak yang nggak pakai TikTok. Mungkin teman-teman kaget nih. Nggak semua orang milenial itu senang pakai TikTok. Karena mereka ngerasa TikTok tuh apaan sih? Terlalu banyak konten joget-joget, lebih enak di Instagram. Atau masih banyak yang suka pakai Twitter. Ya, itu teman-teman harus paham tuh. Jadi jangan sampai nanti sudah menargetkan audiens. Setuju. Nah, jadi jangan sampai nanti sudah menargetkan audiens. Oke, kita audiensnya adalah laki-laki berusia 28 sampai 35 tahun yang sukanya main sepeda atau jogging di GBK gitu. Terus kita bikin kontennya di TikTok. Ternyata nggak ada tuh orang-orang di usia segitu yang mainan TikTok. Sayang banget kan, jadi nggak ada yang mengkonsumsi kontennya. Itu ya. Jadi teman-teman pastikan audiens ini teman-teman pahami siapa, detailnya seperti apa. Ya, dengan begitu teman-teman akan sangat mudah untuk menjajalkan nih konten buat kamu, ini konten buat kamu, pasti sesuai relevan sama kondisi kamu. Itu. Kita bisa berangkat contohnya dari tadi Opticalunet. Kalau kita breakdown, kita coba cacah ya. Opticalunet itu mentargetkan anak-anak muda yang udah bekerja, terutama first jobber atau yang lagi intern atau yang lagi magang atau yang baru lulus kuliah gitu. Dan mereka menargetkannya untuk orang-orang yang bekerja di Jakarta dan mereka ini hidupnya hedon kalau udah gajian doang, tapi kalau udah tanggal tua mereka kembali ke warteg, minum milanta gitu-gitu ya. Dan senang menggunakan TikTok. Nah, dengan tahu audiensnya siapa, mereka jadi mudah bikin konten-konten yang relevan. Makanya ketika tadi kita lihat videonya, mereka bikin konten lagi naik KRL, mereka lagi bikin konten sedang berhemat di tanggal tua, seperti itu ya. Oke, ini yang pertama. Berikutnya, positioning dan competitor analysis. Kita perlu tahu teman-teman, ketika kita punya brand, sebenarnya brand kita ini ada di titik mana sih kalau dibandingkan sama brand-brand lain gitu ya. Gimana cara tahunya? Kita juga bisa menggunakan namanya framework SWOT. Ini juga aku yakin teman-teman paham nih. Strength, weakness, opportunity, threat. Dari SWOT itu kita jadi tahu bahwa oke, kopi kita punya keunggulan ini yang belum dimiliki oleh tempat kopi-kopi lain, sehingga kita bisa melakukan positioning di sini. Tuh. Sekarang coba aku tanya, kalau misalnya kopi, mungkin teman-teman kepikirannya adalah kopi Starbucks gitu ya, walaupun sekarang diboikot, atau teman-teman di Jakarta taunya kopi tuku atau janji jiwa.
kenangan. Wah, banyak banget sekarang teman-teman. Brand-brand kopi itu banyak banget dan aku yakin mereka juga punya penetrasi di online. Mereka pasti punya Instagram, mereka pasti punya TikTok dan sosial media segala macam ya. Kopi brand itu banyak banget. Sekarang coba, ada nggak yang tahu kopi namanya apa tuh namanya? Kopi Tuman yang ada di Bandung. Coba yang boleh. Nah, ada yang tahu nggak? Kopi Tuman. Oh, nggak tahu. Ini nggak tahu. Jadi belum tahu juga. Waduh. Oke. Jadi gini. Jadi ada salah satu kedai kopi di Bandung. Coba nggak tahu juga ya. Banyak yang nggak tahu ya. Itu sering banget stiker itu yang boleh. Nah, udah intinya gitu ya. Nah, si Kopi Tuman ini menjadi salah satu brand di tengah banyaknya brand-brand kopi lainnya. Oke, mereka menggunakan positioning bahwa kopi mereka nggak bilang kopi mereka paling enak karena semuanya bisa mengklaim tersebut. Mereka nggak bilang kopi mereka itu paling murah, semuanya bisa mengklaim itu. Mereka juga nggak bilang tempat kopi mereka tuh paling estetik, paling bagus, nggak juga, karena semuanya bisa dan banyak yang lebih bagus. Sehingga yang dilakukan oleh Kopi Tuman apa Tumen gitu, mereka membuat konten-konten yang jauh dari kopi, tapi atmosfernya di kedai kopi. Jadi mereka membuat sketsa-sketsa lucu yang aneh-aneh di kedai kopi mereka. Sehingga asosiasi orang, mereka sedang tidak jualan kopi, tapi mereka sedang menjual entertainment. Dan sekarang Kopi Tuman menjadi salah satu brand kopi di TikTok yang lumayan rame dan akhirnya konten kreatornya juga diundang di mana-mana gitu buat sharing-sharing. Itu teman-teman, pentingnya bahwa kita mengetahui apa sih yang terjadi dengan kompetitor-kompetitor dan di mana kita bisa memposisikan diri agar dianggap berbeda atau bisa menonjol dari kompetitor kita. Gitu ya. Jadi penting sekali untuk melakukan kompetitor analysis. Yang kedua adalah tentuin temanya dan yang ketiga adalah tentuin temanya dan konten pilar. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Berbeda dengan advertising atau sales, di mana advertising dan sales itu kita lebih mengedepankan tentang keunggulan produk kita, ya. Produk kita tuh bagusnya apa sih? Produk kita ini cocok loh buat kamu. Sementara konten marketing berbicara tentang apa sih yang audiens mau, apa sih yang audiens suka, dan apa sih yang audiens ingin dengar. Dari situ baru kita masukin produk kita ke mereka. Kita masukin konten kita ke halaman sosial media mereka. Jadi berbeda tuh, terbalik. Kalau advertising atau sales berfokus pada gimana kita menunjukkan keunggulan produk, konten marketing berfokus pada gimana caranya kita bisa memenuhi keinginan audiens. Audiens tuh ternyata suka dihibur, audiens tuh ternyata suka tips and trick, audiens tuh ternyata suka vlog. Yaitu yang kita berikan ke mereka. Tapi dengan selipan-selipan produk kita gitu. Dan biasanya untuk mempermudah kita biar nggak terlalu kesana kesini mikirin apa ya konten yang orang-orang suka, sudah ada namanya konten pilar, teman-teman. Jadi konten pilar ini membantu membuat klasifikasi apa aja konten-konten yang bisa kita berikan ke audiens. Ada 4 sampai 5 sampai 6 bahkan. Salah satunya adalah konten edukasi. Edukasi itu bisa tips and trick, konten how to, kemudian juga ada konten entertainment. Ya ini sketsa, memes, ada juga konten inspirasi, biasanya quotes-quotesan gitu. Ada juga konten yang conversational yang buat komen di konten ini kalau kamu pengen dapat hadiah gitu. Ada juga konten promosional, konten yang lebih fokus pada jualan. Gitu ya. Nah, aku pernah dengar teman-teman terkait Optical Lunet lagi ya. Optical Lunet itu ketika mereka berawal untuk bikin konten marketing, mereka tuh menyiapkan 3 konten pilar. Konten edukasi, mereka pengen ngasih tips and trick, mereka pengen bikin konten promosional di mana mereka akan mencoba hard selling, langsung jualan, dan ketiga adalah konten entertainment, adalah konten-konten sketsa. Jadi awalnya mereka bikin 3 jenis konten ini. Turns out setelah 1, 2, 3 bulan berjalan, konten edukasi ini nggak works. Konten edukasi ini ternyata nggak laku, nggak cocok nih buat audiens mereka. Dan konten promosional itu juga nggak terlalu laku. Jadi akhirnya mereka berfokus pada konten entertainment. Mereka bikin sketsa, mereka bikin sesuatu yang lucu, mereka bikin sesuatu yang menghibur. Kayak gitu. Jadi untuk konten pilar ini
tidak ada keharusan bahwa setiap brand itu memenuhi pilar-pilar tersebut, tapi silahkan dicoba mana yang works atau enggak. Gitu. Nanti yang enggak works ya udah ngapain dilanjutin. Lanjutin aja apa yang works. Kalau ternyata yang works buat teman-teman adalah konten edukasi, ya udah terusin aja bikin tips and trick, how to, video tutorial segala macam ya. Kalau ternyata yang works adalah video entertainment, lanjutin aja. Seperti itu ya. Tapi balik lagi, poinnya adalah ketika kita bikin konten marketing, kita memenuhi apa sih keinginan audiens, mereka senangnya apa, setelah tadi kita tentukan ya, target audiens siapa, mereka sukanya apa, itu yang kita berikan. Gitu ya. Itu konten strategi di part pertama. Selanjutnya, setelah konten strategi, kita juga bikin konten planning. Jadi setelah teman-teman tadi udah tahu siapa audiensnya, kemudian teman-teman juga udah tahu mau bikin kontennya apa, teman-teman udah tahu keunggulan brand kalian apa, positioningnya gimana, sekarang kita masuk yang lebih detail, kita masuk ke menyiapkan konten, merencanakan konten. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah coba tentukan objektif tiap output konten ini apa. Well, konten marketing salah satu tujuan utamanya kan memang brand awareness ya. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran merek di mata audiens. Tapi di sini kita mencoba per detail. Karena goals atau objektif tiap konten itu bisa berbeda-beda. Ada yang objektifnya itu adalah misalnya brand awareness ya, baru rilis ya, baru launching. Objektifnya adalah kita mendapatkan 1.000 followers dalam waktu 1 bulan. Oke. Ada yang objektifnya adalah banyak yang komen. Ada yang objektifnya adalah video ini di stitch di TikTok sehingga makin banyak nyebar kemana-mana. Awareness lebih cepat. Ada yang berharap kontennya ini objektifnya di repost di Instagram story mereka sehingga makin banyak yang di-share. Oke. Jadi objektif ini perlu diperjelas gitu. Ketika kita mulai menyiapkan konten, oke, konten yang aku upload hari ini hari Senin ini objektifnya adalah untuk menambah engagement. Aku pengen likes-nya, aku berharap likes-nya di angka misalnya 100. Aku objektifnya komennya di angka sekian. Itu diperjelas. Supaya apa? Supaya melakukan analisisnya juga mudah. Tadi kan nyambung ke pertanyaannya ya. Dengan begitu, kita bisa tahu nih, oke, kok video ini tidak sesuai objektif kita, kenapa? Analisisnya apa? Di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu sudah ada namanya data analisisnya, jadi kita bisa melihat, oh video ini ditonton selama sekian detik, di detik sekian sampai sekian ternyata banyak yang nggak nonton, berarti tandanya perlu kita analisis, next kita bikin videonya jangan panjang-panjang, seperti itu ya. Oke, itulah pentingnya menentukan objektif. Jadi kita tahu kalau kita nggak works, salahnya di mana, kalau itu works, learningnya apa. Itu teman-teman. Yang kedua, tentuin channel media sosialnya. Nah gini, mungkin kita sebagai content marketing berpikir ya udah kita lemparkan aja semua ke media sosial, ada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, ya udah lemparin aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena kita juga perlu memikirkan budget dan resource, ya. Budget, kalau budget di Instagram, di TikTok, di Twitter, di YouTube, mereka tuh punya untuk beriklan gitu misalnya, mereka punya harga yang berbeda-beda gitu ya. Dan kemudian untuk resource, kadang kita berpikir ya udah di mirroring aja apa yang sudah kita masukin di TikTok, kita lempar juga di Instagram, kita masukin juga di YouTube, kita masukin juga di Twitter. Well, perlu teman-teman tahu behavior media sosial audiensnya itu berbeda-beda. Nih, kalau aku tanya ya, teman-teman sekarang paham nggak kondisi bahwa orang-orang Twitter itu lagi sebel sama orang-orang TikTok? Dan berkebalikannya, orang-orang TikTok lagi sebel sama orang-orang Twitter. Jadi dirasa orang-orang Twitter ini terlalu kritis, terlalu serius orangnya, sementara orang-orang TikTok ini dianggap kurang berpendidikan. Jadi kelihatan ya, ada behavior tiap audiens media sosial itu berbeda-beda. Sehingga kita jadi perlu memperhatikan. Nah, jadi kita perlu memperhatikan, kalau misalnya kita upload konten ini di TikTok, dan works, bukan berarti konten ini juga bisa works di Twitter. Karena penggunanya berbeda tuh. Tadi yang sempat aku bilang, orang-orang di Twitter ini nggak semuanya main TikTok, terutama kayak orang-orang di usiaku lebih senang Twitter daripada TikTok, dan bisa aja kaget ketika ngeliat konten-konten yang sebenarnya wajar di TikTok. Tuh. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi, instead of kita lempar ke semua media sosial, tapi ternyata hasilnya nggak maksimal,
menurutku adalah coba mending fokusin dulu aja ke 1-2 media sosial, tapi kita bersungguh-sungguh memang kita dedicated memahami, mempelajari media sosial tersebut. Ini aku spill aja, aku juga sebenarnya running sebuah bisnis dan aku mempraktekkan content marketing, tapi aku berpikir karena targetku adalah fresh graduate, targetku adalah job seekers, terutama di kota-kota besar, aku akan fokus di Instagram dan TikTok aja. Jadi aku bikin konten fokus di sana. Kenapa? Karena memang secara behavior orang-orang di Instagram dan TikTok itu udah fasih sama video. Sementara kalau aku lempar ke TikTok, lempar ke Twitter, Twitter tuh biasanya harus tweet, harus sesuatu yang mengeducate, sesuatu yang serius gitu ya. Jadi kalau aku pribadi, aku setelah tahu target audiensku siapa, yaitu adalah anak muda, Gen Z, fresh graduate, job seeker, aku memfokuskan hanya di TikTok dan Instagram. Jadi aku bisa maksimal di situ dan jadi lebih mudah gitu menganalisisnya, oh kenapa sih ini works atau enggak. Tuh ya. Dan yang berikutnya, tentukan juga timeline serta konten kalendernya. Ini tadi juga aku udah sempat spill bahwa salah satu tugasnya konten marketing adalah menyiapkan strategi nih. Oke, bulan depan kita punya konten apa aja, kira-kira kapan dipublishnya, hari apa, jam berapa. Ya, kita jadi orang yang disiplin lah dan teratur lah. Kita nggak mau kehilangan momen, jadi pastikan konten-konten yang kita siapkan, konten-konten yang sudah kita buat ini bisa dipublish tepat waktu. Mungkin juga ada teman-teman yang bertanya, apakah sekarang jam upload itu ngaruh apa enggak? Nah, ini kan menjadi sebuah perdebatan nih. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Well, kalau dari aku pribadi, based on my pengalaman, eh, siapa nih? Nah, ini kayak orang tim konten marketing nih. Menurutku ngaruh. Jam kita ngupload itu ngaruh. Aku pernah mencoba mengupload konten di konten yang sama di jam yang berbeda, itu ternyata hasilnya berbeda banget. Kayak misalnya gini, aku upload video di hari Jumat menjelang Jumatan, sama aku ngupload video hari Jumat di pagi hari. Itu hasilnya benar-benar berbeda. Waktu itu aku uploadnya di TikTok ya. Jadi dari situ aku belajar, oke, ternyata kalau di hari Jumat aku perlu mengupload di menjelang Jumatan atau waktu jam makan siang. Seperti itu. Karena kalau aku nguploadnya ke sorean atau terlalu pagi, ternyata hasilnya nggak sebagus itu. Ya teman-teman, jadi kalau dari pengalamanku pribadi, penting sekali untuk tahu bahwa kapan harus kita upload, di waktu apa, karena itu bisa mempengaruhi momentumnya juga. Ya. Tapi balik lagi ini akan menjadi sesuatu yang trial and error. Apa yang works di aku ketika misalnya aku ngupload Jumat siang, doesn't mean teman-teman ngupload Jumat siang juga bakal dapat hasil yang bagus. Gitu. Terakhir, content creation. Ya, tadi setelah udah planning, udah bikin strateginya, sekarang tinggal teman-teman bikin kontennya deh. Biasanya kalau kita bikin konten kan pusingnya adalah idenya apa ya, bikin konten apa ya. Ya inilah pentingnya research keyword. Banyak tools yang bisa teman-teman pakai atau as simple as teman-teman observasi apa yang lagi rame sekarang dan juga silahkan brainstorming dengan timnya kira-kira konten apa. Biasanya apa yang aku tahu orang lain nggak tahu, apa yang orang lain tahu aku nggak tahu. Jadi penting tuh buat kita saling bertukar informasi. Kayak gini aja deh teman-teman. Aduh aku pengen ngomong ini tapi agak takut sensitif nih. Gini, pentingnya research keyword itu tuh jadi membuat kita lebih peka dengan apa yang sedang terjadi dan jadi tahu apa yang baiknya kita lakukan dan atau justru apa yang kita hindari. Ya, kayak gini, bau ketek. Kalau aku ngomong bau ketek, apa yang sudah teman-teman pikirkan? Ya, itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman sekarang udah paham, tapi ketika bukan istilah, ketika kabar bau ketek itu muncul, itu pertama kali ramenya di Twitter. Sehingga teman-temanku yang tidak pakai Twitter sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang bau ketek. Jadi, let's say waktu itu kejadian ramenya di hari Kamis, bau ketek. Hari Jumat, aku nanya teman-teman, tahu nggak bau ketek? Hah? Apaan? Nggak tahu berita bau ketek? Enggak. Nah, karena mereka nggak pakai Twitter. Inilah menurutku pentingnya kita melakukan research keyword di berbagai tempat
nggak hanya mungkin pakai tools, tapi kita juga bisa mengamati media sosial lainnya. Jadi menurutku ini penting banget buat kita menjadi lebih peka dengan apa yang terjadi. Mungkin kalau saat itu aku nggak tahu temanku tentang Boketek, tiba-tiba dia bikin tentang konten Boketek tanpa intent to offend someone, tapi dia nggak tahu itu, ternyata malah jadi backlash gitu ya. Dia nggak ada berniat menyinggung, tapi karena dia nggak ngerti ada konteks Boketek, dan terlanjur udah upload, malah jadi rame dan malah jadi ribut gitu kan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Pastikan teman-teman ketika bikin konten juga melakukan research dulu di berbagai media dengan berbagai tools untuk make sure bahwa konten ini memang lagi banyak yang bahas, tapi juga tensinya adalah positif gitu. Dan terakhir adalah siapin desain visual sampai copywriting. Well, kalau teman-teman bikinnya konten video, ya teman-teman bisa pakai Canva, teman-teman bisa edit pakai CapCut segala macam, dan juga copywriting. Nah, ini adalah tugasku nih biasanya. Bikin kopinya apa buat di media sosial gitu. Mungkin content creation ini sebelum aku lanjut ya, sesuatu yang dirasa wah kayaknya palu gada ya Kak. Semuanya dikerjain nih dari A sampai Z. Well, iya. Realitanya kadang di beberapa tempat tim content marketing ini palu gada. Lo harus bisa research, lo harus bisa bikin video, lo harus jadi talentnya juga, lo harus bikin kopinya juga, lo harus yang upload, lo harus yang analisis. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang udah dipisah-pisah. Oke, ada yang tim nyiapin strateginya seperti apa, namanya social media strategis, ada tim yang mengeksekusi di lapangan, namanya social media spesialis, nanti ada copywriternya, ada desainernya juga yang menyiapkan copywritingnya dan menyiapkan visualnya seperti apa. Gitu ya. Itu something yang ideal seperti itu. Udah punya tugasnya masing-masing. Tapi di sini teman-teman at least punya gambaran secara garis besar, secara holistik seperti apa sih dunia konten marketing itu. Well, friendly reminder teman-teman, content marketing for me it's about trial and error. Apa yang berhasil di A belum tentu come U. Oke, sorry. Ini it's fun jokes. Apa yang berhasil di tempat lain belum tentu berhasil di tempat kita gitu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba dan kita lihat learningsnya apa. Kalau misalnya semua yang berhasil di A dan kita tiru dan berhasil juga, well, it's a very simple games gitu. Tapi ternyata enggak. Apa yang udah berhasil di Opticalunet, terus kalau kita coba plek-ketiplek dibuat brand kita belum tentu berhasil. Ya, jadi it's a trial and error. Kita coba, kalau gagal kita lihat salahnya di mana. Gitu ya. Jadi content marketing it's about coba dan buktikan. Kita coba bikin kontennya, kita buktikan works apa enggak. Kalau nggak works ya, kita coba bikin lain, kita buktikan berhasil apa enggak. Gitu ya. Well, sebelum masuk ke tools content marketing ini ada beberapa yang komen nih. Coba. Nah, Dini jadi admin juga nih. Ini kayak Dini lumayan familiar nih sama dunia konten marketing nih. Ya nggak, Din? Coba mana suaranya Dini? Bukan, Kak. Palu nggak bisa jadi admin nih. Hah? Bahasa apa nih? Bukan, Kak. Palu Gada. Oh iya, iya. Bagian desain juga. Nah, tuh. Itulah konten marketing, guys. Karena ini Kak, ada strategi kalau lagi ngeblok bikin ide konten. Oh, maksudnya oke. Boleh. Nanti aku sambil spill di strategi di bawah-bawah ya, teman-teman ya. Mungkin sebelum masuk ke situ, ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Tadi siapa tuh? Farika tadi ada pertanyaan dulu, mau nggak nanya? Atau udah terjawab di apa yang aku sampaikan sebelumnya? Belum sih, Kak. Gimana tuh Farika? Kayak penasaran banget nih. Bentar, nambah lagi nih, Kak. Bentar ya. Ini Oke. Jadi yang pertama nih, Kak. ya, Kan planning setiap bulan tuh ya. Yang part pertama ya. Kan planning setiap bulan tuh. Kan kadang juga ada tren yang apa ya, yang ada pada saat itu. Misal, apa kita harus adjust lagi gitu. Kan kan katanya udah di planning per bulannya gitu. Terus kemudian yang selanjutnya apa nanti aja lagi Kak ya? boleh. Tanyanya apa sekalian aja? Sekalian aja. Oke, untuk yang hard selling kan kakaknya tadi mention
konten nggak hard selling. Jadi menurutku itu kalau konten nggak hard selling berarti kan lebih ke brand awareness-nya. Berarti biar tahu ke apa ya merek produknya gitu ya. Yang Ya, mana audiens itu eh, realitanya yang mana audiens itu nggak selalu tahu apa sih produknya, yang tahu hanya kontennya gitu ya. Jadi menurutku ini butuh waktu lama bukan sih Kak? Jadi apa sebenarnya emang selalu ada yang soft selling atau emang ada alokasi untuk hard sellingnya dan juga ada alokasi buat soft sellingnya gitu. oke. Bagus, bagus, bagus. Terus menurut Ah, Kakak ya, yang Oke. paling penting itu bangun brand awareness atau langsung ke konten ke produknya sih. Jadi kayak langsung yang hard selling gitu ya, atau ke soft selling sih gitu. Kalau dari mungkin ya menurut Kakak aja bagaimana? Oke, wah mantap-mantap nih pertanyaannya. Tiga. Oke, sambil aku inget-inget ya, ini sambil di kolom komen juga ada pertanyaan dari Laifatun, sama ada pertanyaannya Dea. Wah, ini Dini juga resen nih. Wah, oke, oke. Kita jawab satu-satu dulu ya teman-teman ya. Seru banget nih. Aku happy nih banyak yang nanya nih. Oke, yang pertama kita jawab dulu pertanyaannya dari Farihah. Saya yang pertama itu adalah gimana kalau misalnya kita sudah bikin konten sebulan ke depan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang happening gitu. Apakah kontennya jadi berubah? Well, technically, yes, apa yang sudah kita plankan berubah. Kenapa? Karena gini, eh, analoginya ya, kadang memang nggak semua rencana itu akan berjalan mulus gitu, Pak Ria. Apa yang sudah kita rencanakan itu tidak selalu akan berjalan 100%. Jadi kita memang harus ada ruang untuk fleksibel gitu. Tapi ingat goals-nya sama. Be strict with your goals, but be flexible with your plan. Jadi gini, kita kan nggak pernah bisa berharap bahwa sebulan ke depan akan ada sesuatu yang ramai ya. Itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Benar nggak? Kita kan nggak pernah tahu tiba-tiba kemarin ada rame bau ketek atau tiba-tiba ada rame ya itulah something something itulah ya. Kita kan nggak pernah bisa menduga itu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Ya udah, pertama tentu kita harus punya planning ke depannya itu seperti apa. Ini kita ngomong secara ideal dulu ya. Kita harus punya planning. Oke, di bulan ini September. Di bulan September ini kita udah punya plan untuk bikin konten A, B, C, D, F, G. Di tiap minggu kita at least upload 3 konten untuk di media sosial ini. Topiknya ini karena misalnya Oktober ini ada bulan September ini misalnya ada hari Maulid Nabi, ada hari Minggunya itu ada apa, hari belanja nasional ada apa. Misalnya kayak gitu. Nah, kita sudah memplankan itu karena kita tahunya ya itu yang akan kita laksanakan, yang akan kita kerjakan dan itu bagus. Kenapa? Jadi kita ngerti apa yang harus kita lakukan selama sebulan ke depan. But kalau di tengah-tengah tiba-tiba ada sesuatu yang rame dan ini adalah sesuatu ya momentum yang tepat buat kita tap in di situ, buat kita masuk di momen itu karena kesempatan buat menaikkan engagement karena orang jadi sangat relate dengan isu itu. Ya kita harus terbuka untuk perubahan itu. Itulah memang yang menjadi tantangan di dunia digital sekarang yang semuanya serba berubah, semuanya serba cepat. Kita harus bisa bergerak kanan kiri dan kalau misalnya nih kita sudah melakukan itu, kita udah learning, oh ternyata kita nge-planning nih sebulan, terus tiba-tiba kaget di tengah-tengah ada banyak perubahan, itu menjadi pelajaran buat bulan berikutnya. Kalau begitu, next kita coba deh, kita jangan langsung plan buat sebulan, ya udah kita plan dulu aja buat 2 minggu. Untuk 2 minggu berikutnya, coba kita atur waktunya beberapa saat lagi, kita lihat dulu ada momentum apa. Gitu ya. Jadi yang seperti aku bilang tadi Farika, ini sangat sesuatu yang trial dan error. Kalau ternyata dirasa udah biasa bikin sebulan, tapi kok kaget banyak perubahan tren-tren yang seperti ini seperti itu, ya udah bulan depan kita jangan langsung plan buat sebulan, kita coba untuk 2 minggu dulu deh, kita lihat nanti akan ada terjadi apa. Kalau nggak ada terjadi apa-apa ya udah kita stick to the plan. Tuh Farika yang pertama, jadi stick to the goals but flexible with the plan ya. Terus yang kedua tadi apa ya, yang kedua ya? Jadi yang kedua itu aku tadi mention kalau hard selling kan berarti tujuannya ke brand awareness ya, yang mana itu audiens ini nggak selalu tahu apa sih produknya
gitu loh. Cuman tahu kontennya aja gitu. Terus Ya, menurutku jadi itu butuh waktu lama bukan sih kayak ya gitu. Terus ya, apakah sebenarnya ada alokasi buat soft selling sendiri, buat hard selling sendiri, atau emang ya soft selling aja gitu. ya, Terima oke, kasih. setuju. Bagus, ini pertanyaan bagus. Memang tadi aku sempat sampaikan bahwa konten marketing ini adalah a long term strategy, ya, sebuah strategi jangka panjang yang harapannya kita bisa nge-build trust dari audiens. Ingat ya bahwa kepercayaan itu tidak bisa dibangun dalam semalam. Orang itu harus dibuat percaya, apalagi untuk seseorang yang tidak kita kenal. Kita lihat mereka di media sosial, nggak akan bisa dalam waktu seminggu kita langsung percaya, oke, dia adalah brand yang aku pilih dan aku yang aku pilih dan aku percayai. Nggak bisa, it's a long term game. Tapi untuk menjawab itu, konten marketing memang diakomodasikan atau dilaksanakan, dipilih, digunakan untuk membangun loyalty dan trust dari customer. Tapi ingat bahwa content marketing is not the only strategi yang bisa dilakukan oleh digital marketing. Ya enggak? Jadi ketika kita berbicara tentang marketing, strateginya nggak hanya content marketing. Bisa juga ada strategi-strategi, misalnya pakai sales, direct sales, atau strategi langsung menggunakan ads gitu di YouTube, di Instagram, atau di TikTok. Kan kita bisa lihat ya sekarang di TikTok juga banyak orang yang beriklan pakai ads. Itu menjadi salah satu strategi mereka. But kalau kita ngomongin content marketing, most of the time, kebanyakan content marketing itu memang soft selling. Tapi untuk hard sellingnya, untuk promosionalnya, itu di luar dari content marketing. Itu yang pertama. Ya. Jadi ingat bahwa strategi marketing itu tidak hanya content marketing, terutama di media sosial, banyak banget orang yang bisa langsung pakai ads, langsung beriklan. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk langsung mendapatkan sales. Tapi kita juga ingat bahwa di konten pilar itu, ya, konten-kontennya itu ada yang edukasi, ada yang entertainment, dan ada juga promosional. Tadi aku sempat sampaikan bahwa Optical Lunet ini bikin 3 konten, edukasi, entertainment, promosional. Jadi mereka membuat itu menjadi lebih balance gitu. Ada hard sellingnya, konten hard sellingnya di promosional. Tapi ternyata konten hard sellingnya nggak works, nggak banyak yang nonton, nggak banyak yang akhirnya nge-direct to sales, sehingga akhirnya itu diabaikan. Ya udah kita fokus aja ke entertainment. Nah, balik lagi, it's a trial and error. Kalau dirasa kita butuh bikin konten promosional karena kita punya objektif di tahun depan atau di akhir tahun ini, kita punya peningkatan sales, dicoba aja konten untuk promosional ya. Kita nanti lihat, kita learning, kita analisis apakah konten yang sudah kita buat ini ternyata works apa enggak. Kalau ternyata konten promosionalnya enggak works, berarti cara kita beriklan, cara kita hard selling, jangan menggunakan konten. Cobalah gunakan yang lebih direct ke audiens seperti itu, ya. Kebayang nggak, Farika? So konten marketing itu bukan satu-satunya cara untuk kita berjualan. Jadi kalau misalnya kita ternyata butuh sales cepat, kita butuh jualan, bisa menggunakan strategi marketing yang lain. Begitu. Clear, Farika? Ya, clear Kak. Itu udah juga menjawab pertanyaan ketiga sih. Yang mana tuh? Pertanyaan ketiga tadi, yang paling penting tuh brand awareness atau kayak langsung ke konten, ke produk. Jadi intinya Ya, hard selling itu. ya. Well, menurutku kita lihat dulu, bantu langsung menjawab juga ya. Kita lihat dulu sekarang kebutuhan brand kita ada di mana. Kalau misalnya kita adalah brand yang baru banget berdiri tahun ini atau tahun lalu, sementara kita tahu belum banyak followers kita atau belum banyak yang tahu produk kita, berarti yang paling penting adalah brand awareness-nya, ya. Yang paling penting adalah ngebangun kesadaran orang-orang tentang brand kita. Ya, salah satunya dengan konten marketing. Tapi kalau kita sudah berjalan 5, 10 tahun, orang-orang sebenarnya udah tahu produk kita. Let's say misalnya kita produk apa nih? Misalnya kita produk sarimi. Orang-orang sebenarnya tahu semua sarimi. Tapi kok penjualannya segitu-segitu aja ya, kita butuh untuk lebih meningkatkan salesnya sarimi nih. Ya berarti yang paling penting adalah actionnya gitu. Kita lihat kebutuhan dari brand itu sendiri. Kalau kita baru mulai, brand kita baru banget, ya berarti yang paling penting adalah brand awareness. Gimana brand awareness dibangun? Dengan cara salah satunya content marketing. Begitu. Ya, oke. Oke, bentar ya. Kak, Kita terima ini kasih. sama-sama. Kita seru banget diskusinya sambil menjawab
nanti yang di kolom komen aku sedikit lagi aku ceritain tentang part ketiga ya. Yaitu adalah tools content marketing yang mantools yang bisa teman-teman pakai, yang bisa membantu teman-teman mempermudah. Oke. Aku nanti akan ingat Dini raise hand tadi ya mau bertanya. Wait. Tapi sebentar ya Dini ya, kita selesaikan dulu. Nih, ini menjawab juga nih, Kak. Kak, ini menjawabnya dia. Kak, ada strategi kalau lagi ngeblok bikin ide konten. Nah, biasanya yang bisa kita pakai adalah kalau teman-teman di sini aktifnya di TikTok, bukalah TikTok Creative Center. Sorry, minum. Kalau teman-teman di sini berfokus bikin konten TikTok atau mungkin ya Instagram lah ya, masih mirip-mirip bikin Reels gitu, gimana biar bisa dapat ide fresh, ide yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, atau kita pengen tahu sebenarnya yang lagi trending itu sekarang apa, cobalah cek TikTok Creative Center. Nih, coba bentar. Ini aku buka ini kelihatan nggak? Aku ganti tab nih. Kelihatan berubah nggak? Kelihatan. Nah, oh berarti kelihatan nih aku ada tulisan-tulisan di sini ya. Damn, lupa. Nah, ini adalah TikTok Creative Center. Ya, teman-teman, ini bisa menjadi salah satu tempat yang bisa teman-teman cek buat dapetin ide-ide inspirasi kira-kira musik apa yang lagi rame nih. TikTok Creative Center ini kalau teman-teman punya akun TikTok udah login aja. Bisa langsung mengakses. Nih, bisa lihat keyword tuh tadi yang aku sampaikan, keyword research nih. Ternyata sekarang lagi rame banget yang pakai keyword bisa COD. Ini mungkin buat belanja ya. Sepatu pinjaman keren, tonton video ini diskon 50%. Nih. Atau misalnya yang lagi tren nih. Lagu apa sih lagu yang lagi tren sekarang yang bisa kita pakai? Wah, ini nih. Lagunya Bruno Mars sama Lady Gaga, Die With a Smile. Lagi banyak banget yang pakai lagunya. Sahur Berenakan Panther juga. Atau misalnya hashtag apa sih hashtag yang lagi banyak dipakai? Wah, promo guncang nih Tokopedia nih banyak yang pakai. Nah, September Jungkook, Bruno Mars, atau misalnya video apa sih video yang lagi rame, ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman buat bikin ide konten. Nih, ada yang udah tahu belum nih TikTok Creative Center nih? Ini sangat ngebantu banget buat kita muncul dengan ide-ide, oh bisa ternyata bikin video ini, oh ternyata yang lagi ramai diomongin ini. Gitu ya, ini Creative Tools. Jujur baru tahu Kak. Oh, ya, kalau punya TikTok, cobalah buka TikTok Creative Center. Ini buat teman-teman content creator atau teman-teman yang pengen jadi content creator atau teman-teman yang lagi nge-handle sebuah konten. Nah, ini bisa menjadi surga. Banyak sekali yang bisa dicek-cek di sini. Gitu ya. Itu TikTok Creative Center. Atau juga bisa, nah mantap. Atau bisa juga kalau misalnya teman-teman mau agak sedikit old school, teman-teman bisa buka Google Trends nih. Nih Google Trends. Tahu nggak coba sekarang apa sih yang lagi rame dibahas sama orang-orang di dunia ini? Yang lagi dibahas coba, ada yang bisa tebak apa yang lagi rame dibahas? Dia, apakah berlaku buat konten di-upload di Instagram? Well, Instagram tuh juga punya. Mereka tuh punya Meta Business Suite. Meta Business, bacanya gimana ya? Meta Business Suite. Ya, kalau aku pribadi, pengalamanku, aku selalu mirroring video yang kita upload di TikTok sama video yang diupload di Instagram. Kenapa? Karena secara behavior itu sama, karena Instagram mencoba untuk meniru apa yang TikTok lakukan, yaitu adalah dengan menggunakan Reels. Jadi cara kita scrolling, durasi videonya, ada musiknya, caption segala macam itu sama. Jadi buat aku itu bisa banget diaplikasikan di Instagram. Ya, jadi kalau misalnya kita buat konten di TikTok dengan tren, dengan analisis yang sudah enggak, kalau hashtag mungkin berbeda ya, tapi dengan apa yang lagi tren di TikTok itu bisa juga kita mirroring ke Instagram. Karena secara behavior masih mirip-mirip. Nih, kalau kita lihat ya teman-teman, Google Trends apa yang lagi ramai sekarang? Weh, ini kenapa Arab nih? Trending in Iran. Coba ya kita lihat. Nih, apa coba? Kita lihat kopi deh. Explore. Apakah ini lagi trending?
Oh ini lagi trending, bukan lagi trending, lebih banyak dibicarain di kota Jogja ketimbang di Jakarta. Terus kalau misalnya kita lihat topik yang paling relate dengan kopi yang lumayan banyak bicara adalah kopi Nako Daur Baur gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung untuk tahu apakah sekarang lagi tren apa, bisa buka Google Trends. Oh nih, yang lagi ramai di Indonesia sekarang lagi ramai banyak banget dibahas dalam 24 jam terakhir. Tenis kursi roda Paralimpiade gitu ya, karena sekarang lagi ada Olimpik untuk Paralimpiade. Gitu. Jadi ini lagi rame banget dicari orang-orang di Indonesia. Siapa tahu bisa menjadi ide konten. Seperti itu, ya. Ini adalah versi bagusnya dari cari ide dan analisis tren. Tapi buat aku pribadi, jujur saja untuk orang-orang di usiaku dan orang-orang dengan kebutuhan yang brandku, aku adalah mencarinya di Twitter. Ya, kayak tadi aku bilang, kita jangan sampai sebagai seorang marketer, seorang tim marketing gitu ya, kita mempilikasikan media sosial yang ada gitu. Kalau teman-teman suka sama TikTok, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita mengabaikan apa yang media sosial lain. Aku tahu banget kalau teman-teman suka TikTok mungkin nggak akan pakai Twitter dan sebaliknya kalau pakai Twitter biasanya nggak pakai TikTok. Tapi jangan salah, kadang ada yang rame duluan di Twitter baru muncul di TikTok dan juga sebaliknya. Ada yang rame duluan di TikTok baru muncul di Twitter. Well, balik kalau teman-teman memang di X infonya paling mentah. Benar, di X itu sangat-sangat raw karena semua orang bisa langsung bikin saat itu juga ya. Banyak banget kayak tiba-tiba ada muncul nama Pak Mulyono, tiba-tiba muncul bau ketek, tiba-tiba muncul ada peringatan darurat, dan segala macam. Nah, itu di Twitter sangat ramai. Ya. Jadi kalau memang teman-teman pengen serius di dunia konten marketing, jangan pilih kasih dengan media sosial. Ya, silakan aja. Gitu. Cek Twitter. Dini mau nanya nggak Dini? Resen nih. Halo Kak. Halo. Selamat malam Kak Reza. Malam. Terima Malam, kasih malam. Kak Reza sudah menjelaskan materinya dan sangat tertarik sekali kalau aku. Ini Alhamdulillah. aku izin pakai suara ya Kak. Boleh. Terima kasih Kak. Ini Sama. ada beberapa yang mau aku tanyain. Pertama, untuk analisis konten tadi itu detailnya kayak apa ya? Kayak apa ya Kak? Soalnya aku belum ada gambaran. Itu untuk analisis konten. Yang kedua, kan kalau konten objektifnya edukasi, kan contohnya kayak tips, how to, manfaat, itu kan ya Kak ya. Nah, kalau konten dengan objektif brand awareness, itu kayak gimana tuh Kak? Aku belum ada gambaran kalau dia emang untuk brand awareness gitu. Oke. Satu lagi Kak, satu lagi. Oke. Satu lagi, gimana cara kita tahu kalau konten ini itu kayak ini loh audiens suka, ini loh yang audiens mau gitu. Kita tahunya gimana Kak? Kalau konten itu disukain sama audiens atau dibutuhkan sama audiens, kalau audiens tuh ternyata senang konten yang kayak gini. Tahunya gimana Kak? Gitu udah Kak. Makasih. Oke. Nice. Bagus pertanyaan sama dan sekaligus sulit menjawabnya ini. Enggak, Kak. Ya. Kita jadi Dini ada punya 3 pertanyaan, semoga juga menjadi salah satu mewakili pertanyaan teman-teman juga ya. Jadi benar juga ya. Bingung tuh tadi seputar itu. Kita coba diskusikan bareng-bareng, coba kita jawab. Pertanyaan pertama dari Dini. Dini bertanya adalah bagaimana menganalisis konten? Benar ya? Iya, betul. Bagaimana sih caranya menganalisis konten? Sebenarnya secara teknis, semua media sosial itu sudah punya datanya yang bisa kita perhatikan. Coba aku sambil bertanya ya, Dini konten creator nggak? Atau suka upload konten nggak? Sorry. Enggak sih Kak, cuma sebelumnya pernah sampingan copywriter. Oh, wow. Sama dong kita. Oke, copywriter. Berarti untuk menghandle konten-konten gitu belum ada experience-nya? Gimana Kak? Untuk nge-handle konten-konten gitu, Hah? udah pernah ada experience-nya belum? Belum. Oke, belum.
Nah, ini sebenarnya cukup teknis ya, dan aku sebenarnya lebih enak nunjukinnya di HP, cuma kayaknya agak sulit nih share gini. Sebenarnya gini, untuk menganalisis ya, kalau teman-teman kita gunakan media sosial aja yang paling gampang, yaitu adalah Instagram dan Twitter. Itu mudah banget untuk menganalisisnya. Kenapa? Karena di sana ada, wait sebentar, sorry, aku ambil HP ku deh, biar gampang ngejelasinnya. Bentar ya teman-teman ya. Sorry. I'm back. Bentar, aku sambil buka salah satu bisnisku ya, jadi aku juga bisa sekaligus melihat analisisnya. Jadi gini, ketika kita menggunakan media sosial itu juga sudah dilengkapi dengan tools-tools analytics, tools-tools analisis gitu ya, yang bisa kita cek. Aku lanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi gini, kalau untuk menganalisis, untuk measure apakah hasilnya bagus apa enggak, ya berarti tandanya kita punya objektif. Kalau tidak tercapai, berarti apa yang kita buat tidak kasarnya tidak bagus. Kalau objektif kita tercapai, tandanya apa yang kita buat itu bagus. Sederhananya kan begitu cara menganalisisnya. Analisis kan untuk bertujuan melihat apakah yang kita usahakan ini sudah sesuai target apa belum. Gitu ya. Sekarang gimana caranya membantu untuk menganalisisnya? Coba. Aku sambil buka HP dulu nih, kita lihat. Kalau teman-teman buka Instagram ya, dan biasanya sih ini untuk yang bisnis profile ya. Tuh, lama banget internetnya. Kita bisa dengan mudah melihat analisis datanya dari tiap konten-konten kita. Gitu. Wait. Atau view insight gitu ya, melihat datanya. Yang nggak kelihatan kan, aduh. Yang kayak gini loh misalnya. Nih. Kelihatan sih? Aduh, gimana ya? Wih, ini gini. Dini, untuk mempersingkat waktu juga. Pertama adalah kita punya objektif, dan kita lihat apakah objektifnya tercapai atau tidak. Satu hal. Kemudian untuk membantu kita menganalisis, TikTok dan Instagram itu sudah punya laporan-laporan per kontennya seperti apa. Oke, ini misalnya aku cek ya. Oke, ini videoku yang tayang minggu lalu itu mendapatkan jumlah likes-nya 260 dan akun yang terjangkau sebanyak 543. Dengan begitu asumsinya adalah ada 543 akun yang aware dengan kontenku. Tapi ternyata yang dari 543 itu yang menjadi followers 0. Jadi tidak ada penambahan followers. Berarti objektifnya tidak tercapai. Ya, jadi dari insight-insight ini kita jadi lebih mudah untuk menganalisis apakah objektif kita tercapai apa enggak, apakah yang kita buat itu sudah bagus apa enggak. Kita juga bisa melihat, oh, yang nge-play misalnya 1.000 orang, tapi yang menyelesaikan hanya 500 orang. 500 orang lagi tidak menyelesaikan menonton videonya. Tandanya video ini tidak terlalu menarik untuk ditonton sampai habis. Mungkin karena durasinya terlalu panjang, mungkin karena kontennya ternyata makin lama makin boring, seperti itu. Kebayang nggak? Nah, jadi kalau aku buat pemula ya, sederhananya adalah coba aja manfaatin insight-insight, analisis-analisis yang sudah ada nempel nih di Instagram dan di TikTok. Itu ini aku pengen nunjukin cuma udah Itu kelihatan. insight ya Kak ya? Oh ya, oke. Iya, itu data yang biasanya akan kita bawa untuk kita analisis dan jadikan report, jadikan laporan, ya, itu insight. Nah, biasanya kalau Instagram sih, kalau misalnya udah jadi bisnis profile ya, itu datanya akan jadi lebih lengkap seperti itu. Di TikTok juga demikian, kita dengan mudah diberikan platform untuk ngecek insight video-video kita ditonton berapa detik, jumlah likes-nya berapa, yang reach out berapa, yang menonton video kita tuh berapa banyak. Jadi datanya detail. Gitu Dini. Itu jawaban pertama. Yang pertanyaan kedua apa? Yang kedua kan kalau contoh konten edukasi itu kan kayak tips, how to, manfaat. Itu kan kalau edukasi.
Kalau yang contoh brand awareness tuh kayak gimana tuh Kak? Oke, gini. Saya ingin menjelaskannya gimana. Gini, brand awareness itu kan funnel pertama ya. Mm-mm. Funnel pertama dalam marketing funnel. Kita berharap brand kita itu dikenal oleh banyak orang. Tuh, karena Iya. gimana orang mau beli kalau orang aja nggak kenal produk kita. Ya, Mm-mm. jadi gitu. Itu adalah funnel marketing. Kita pengen semakin banyak orang yang tahu produk kita. Bagaimana cara orang lebih banyak tahu tentang produk kita? Salah satunya adalah dengan membuat konten-konten yang mengedukasi. Kebayang? Jadi biar makin banyak orang yang tahu, kita bikin konten edukasi, misalnya kita ngasih tahu tutorial, misalnya skincare, tutorial menghilangkan jerawat hanya dalam 1 malam. Itu kan edukasi. Atau misal tips supaya jerawat tidak muncul lagi. Itu kan edukasi. Dalam video tersebut yang digunakan adalah produk kita, tapi di sana kita sedang tidak mencoba menjual produk, tapi di sana kita sedang membantu orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak ingin jerawatan atau mereka ingin jerawatan cepat hilang. Ingat, kebayang nggak? Kebayang Kak, berarti konten edukasi itu udah merangkap brand awareness gitu ya Kak? Betul. Jadi brand awareness itu tujuan besarnya, oke, Mm-mm. kita pengen banyak orang yang aware sama brand kita. Mm-mm. Caranya gimana biar aware? Kita bikin konten-konten, salah satunya konten edukasi gitu, dengan ngasih tips, tutorial, how to gitu ya. Sama halnya dengan konten pilar-pilar lainnya. Entertainment tadi kayak Optika Lunet. Mereka bikin konten lucu-lucu tapi selalu ada produk mereka yang ditempatkan gitu. Tapi jadi orang akhirnya ngerti, oh ini adalah brand Optika Lunet. Tapi aku nggak ngerasa mereka lagi jualan, mereka lagi ngehibur aku aja. Itu Oh nyambung iya juga bener. pertanyaan Dini ketiga, gimana sih caranya biar tahu orang-orang itu sukanya apa, orang-orang itu tertarik sama konten kita apa enggak. Itulah pentingnya pentingnya mengidentifikasi target audiens ya. Pentingnya untuk tahu yang kita targetin ini siapa. Ini kita yang menentukan. Demografik kita pengen ambil contoh ya. Misalnya Dini ini punya produk fashion wanita. Dini yang mengidentifikasi, oke, produk fashion wanitaku ini adalah untuk orang-orang Gen Z usia 18 sampai 25 tahun. Mereka ini mahasiswa atau mereka yang sudah bekerja dengan status ekonomi yang cukup dan tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Itu Dini yang menentukan. Oke, Dini udah punya tuh gambaran jelas. Data usernya, data audiensnya seperti itu. Kemudian Dini tambahin, orang-orang seluruh ini biasanya mereka itu suka nongkrong di kafe. Biasanya mereka ini suka jalan-jalan traveling atau mereka suka healing ke pantai atau mereka suka makanannya adalah kopi. Dan mereka menggunakan medianya adalah TikTok dan Instagram. Mereka nggak main Twitter, mereka jarang buka threads. Dari situ, akhirnya Dini ngerti, oh orang-orang seperti ini, cara ngobrol ke mereka gimana sih? Dari sini, Dini juga bisa akhirnya melakukan pendekatan dalam artian ngelihat, oh kalau orang TikTok seperti target audiensku, biasanya mereka itu ngebahasnya ini. Mereka tuh suka komentar seputar ini. Dari situ, nah baru diangkat menjadi konten di brandnya Dini atau di brand fashionnya. Gitu. Itu adalah cara paling awal untuk tahu, untuk bisa men-screening lah kira-kira konten kita ini bakal relevan apa enggak. Ingat bahwa konten ini, konten marketing ini intinya adalah relevan dan berkualitas. Ya berkualitas means ada value, ada nilai yang kita berikan ke dalam audiens, dan relevan means konten ini tuh relate dengan persona mereka. Gitu. Sederhananya itu, Dini ya. Pastikan audiensnya Dini kenal. Maksudnya kenal adalah Dini ngerti gue lagi ngomong sama siapa. Kalau begitu Dini juga akan ngerti, oke mereka sukanya apa, makanya aku bikin konten seputar itu. Misalnya nih, Dini audiensku, oh Dini itu misalnya suka jalan-jalan kalau tiap weekend ke museum atau jalan-jalan tiap weekend nonton bola. Ya aku akan bikin konten seputar itu. Ah, serunya jalan-jalan di museum pakai baju yang cantik seperti itu. Itu akan memperbesar kemungkinan
konten itu relate dan akhirnya disukai dengan audiens gitu ya. Ini Oke, semoga Kak. menjawab. Menjawab. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke. Sebentar ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, aku dikit lagi. Ini buat content planning dan kalender juga. Tadi kan ada salah satu hal yang perlu dilakukan dalam content planning adalah kita menyiapkan sebulan ke depan ngelakuin apa aja. Nah, yang bisa teman-teman pakai toolsnya adalah namanya Trello. Ya, terutama ini kalau teman-teman dalam a big team ya, teman-teman punya tim bisnis atau tim brand yang udah banyak 5 sampai 10 orang atau lebih, bisa menggunakan content planning ini namanya Trello. Jadi di Trello ini teman-teman tuh bisa masukin, oke, kita ada konten A, yang ngerjain konten A itu adalah si ini, dan harus di launchingnya kapan harus selesai diedit segala macamnya, mudah. Jadi ini membuat kita menjadi lebih terstruktur lah, sederhananya gitu. Jadi ada banyak nanti bisa masukin kalau teman-teman tahu juga biasanya sering lihat iklan itu mondays.com di YouTube. Nah, itu juga kurang lebih sama dengan Trello, itu membantu teman-teman mengorganize apa yang harus dilakukan, terutama kalau teman-teman timnya gede. Nah, kalau teman-teman timnya ternyata enggak, kita orangnya sedikit-sedikit aja deh biar kita lebih intim gitu ya. Pakai Google Sheet aja. Aku pribadi sama timku aku pakainya Google Sheet. Kenapa? Ini udah gratis dan udah banyak fungsinya dan nggak perlu yang harus login apapun karena udah otomatis punya Gmail ya, dan lebih mudah digunakan aja dan nggak banyak kebutuhan yang harus dilakukan. Teman-teman tinggal set kontennya apa, publishnya kapan, captionnya apa, yang bertanggung jawab siapa. Kelar, semuanya bisa di Google Sheet. Jadi menurutku ini low key-nya, versi gampangnya kalau teman-teman mau mengorganize, Google Sheet cukup. Dan kemungkinan juga teman-teman udah familiar ya. Gitu. Sekarang aku tanya, kalau buat desain sama video ini harusnya nggak perlu ku jelasin ya. Teman-teman pakainya apa nih? Canva. Canva. Apalagi? Kalau nggak Canva biasanya apa? CapCut. Apalagi? Capcut Canva. InShot. Screen apa? InShot. InShot. Oke. Figma biasa, cuman nggak paham, gokil juga nih pakai Figma nih. Oke, itu ya. Jadi kalau tools-tools ini teman-teman juga udah aku yakin tahu ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman tools-tools yang bisa membantu mempermudah proses dalam konten marketing. Karena jujur aja buat aku pribadi, kalau kita masih di level baru terjun atau kita baru pemula, sebaiknya memang jangan overwhelm sama tools-tools, tapi biasakan dulu aja dengan kepekaan kita sebagai seorang audiens juga sekaligus kreator, apa sih yang lagi rame, gimana mengemas itu menjadi sesuatu yang menarik. Gitu ya, menurut aku itu. Oke, sebenarnya materinya segitu aja. September S-nya sekian NCU. Sekarang mungkin waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, gitu ya. Sebentar aku izin minum dulu. Oke. Ini Dini masih mau nanya nih. Oh, enggak, udah, Kak. Cuma belum gini aja. Maaf, Kak. Oh ya, nggak pegel apa tangannya naik terus. Nah, boleh turun, nggak apa-apa. Oke, ntar ya. Kita coba naik ke atas, kira-kira mana nih pertanyaan yang belum dijawab. Oke, tadi Dea juga aku udah jawab strategi kalau lagi ngeblok bikin ide konten. Kalau lagi bingung nih kayak, bikin konten apa lagi ya? Justru kalau lagi bingung bikin konten apa, aku perbanyak main media sosial. Itu adalah the perks of being a content creator. Kalau lagi bingung, justru adalah ya udah banyakin main medsos. Itu kan kalau orang kan lu kebanyakan main medsos lu. Nah, konten marketing banyakin lah main medsos biar dapat banyak ide. Tapi kalau ternyata juga idenya udah mentok gitu-gitu aja, cobalah pakai AI Chat GPT ya. Tinggal tulis, berikan aku 10 ide untuk bulan Oktober, keluar semua. Chat GPT it's a nice try. Aku biasa juga menggunakan itu walaupun kadang idenya terlalu mentah, terlalu apaan sih. Tapi ya nggak ada salahnya buat dicoba. Ya, sama tadi aku juga memberikan juga ada Google Trends sama TikTok Creative Center. Lanjut. Dari Latifatun Nur Azizah, Kak, kalau profesional gitu lebih baik fokus atau bisa semua gitu?
kan kalau banyak juga pengaruh sama beban kerja. Ya, benar sekali Latifatun Nur Azizah. Latif, panggil Latif ya. Ini menjadi sebuah fenomena ya menurutku ya. Jadi sekarang kalau bisa dibocorin, realitanya memang banyak perusahaan-perusahaan baru yang pengen berhemat dengan pengeluaran, jadi dia meng-hire orang yang palu gada gitu ya. Jadi sebenarnya fokusnya sebenarnya kita copywriter gitu, atau kita sebenarnya fokusnya di bidang video editing gitu. Ya tapi ntar karena mereka pengen berhemat, mereka nggak mau hire orang lain, ya udah kamu menjadi video editor juga, jadi admin juga, copywritingnya juga, jadi planning juga, strategis juga. Sayangnya yang terjadi sekarang seperti itu. Dengan iming-iming ya biar kamu dapat banyak pengalaman lah. Apalagi buat kita-kita yang masih fresh graduate atau teman-teman yang lagi susah cari kerja, kan akhirnya semua disikat juga gitu ya. Sayangnya seperti itu. Dan kalau bisa sebenarnya idealnya adalah ya teman-teman fokus pada satu hal aja. Gitu. Kalau aku memang fokusnya di copywriter aja. Gitu. Jadi aku bisa benar-benar mikirin apa caption yang menarik, apa cerita yang menarik, apa skrip yang menarik, tanpa harus kepecah fokusnya sama, misal harus mikirin ntar angle kameranya gimana ya, ntar editnya pakai sound apa ya, ntar bulan depan bikin konten apa lagi ya. Nah, tuh sayang gitu. Itu sangat-sangat melelahkan. Jadi buat aku sebaiknya fokusnya kemana. Itu kalau kita berada di dunia yang ideal. Tapi ya kadang realitanya yang opportunity yang ada ya seperti itu ya udah, kalau aku sih ngambil aja sebagai kesempatan buat belajar gitu ya. Pokoknya intinya lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja teman-teman ya. Jadi ya udahlah, mending pusing kerja deh daripada pusing nyari kerja gitu. Lanjut lagi. Nah, Ita Wahyu, cara analisis kompetitor gimana Kak? Gini, kalau misalnya kita ngomonginnya analisis kompetitor dalam artian ini konten marketing, yang biasanya aku lakukan adalah aku mengobservasi ya. Aku mengobservasi, ambil contohnya gini. Aku adalah brand kopi yang tadi aku sempat bilang. Aku adalah brand kopi. Aku akan pick 4 sampai 5 brand kopi juga yang udah punya nama, dan aku lihat apa aja konten-konten yang mereka buat dan kapan aja mereka upload kontennya ya. Dan aku juga ngecekin tuh komen-komennya seperti apa. Itu adalah konten marketing. Jadi we observe what others do. Tuh. Tapi kalau teman-teman di sini misalnya pengen analisis kompetitornya di bidang strategi, di bidang marketing yang lain, misalnya SEO gitu, atau misalnya selain sosial media ada apa gitu, itu banyak tools-toolsnya kayak Semrush atau Hotsuite itu ada. Jadi mereka sudah punya third party, udah ada pihak ketiga yang membantu kita menganalisis, oke, yang orang lain lakukan tuh apa, yang mereka masih lemah itu apa. Tapi kalau dalam konteks konten marketing, yang paling mudah untuk dilakukan adalah observasi, lihat 4-5 brand yang udah ada, apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya itu bagus, menjadi sebuah hal yang oke, berarti kita sebaiknya bisa tiru itu, atau misalnya itu sebuah kekuatan mereka, ya udah kita jangan beradu sama mereka yang itu. Ya kayak misalnya Starbucks, mereka tuh kekuatannya adalah video-videonya bagus-bagus, atau misalnya visualnya sangat estetik. Ya udah kita jangan beradu dengan Starbucks dalam hal itu. Kita beradu dengan Starbucks hal lain. Kita jangan beradu dengan Starbucks soal kita rasanya paling enak. Wah, berat tuh mengklaim itu. Ya udah, kita adunya di tempat yang lain. Misalnya kita ngomongin bahwa kita ini adalah kopi yang sangat lucu, yang sangat dekat dengan audiens di Bandung gitu misalnya, atau di Jakarta ya. Atau kopi kita ini tidak mendukung Israel. Nah, kayak gitu. Bisa ya. Cara analisisnya kayak gitu. Kalau yang aku lakukan. Oke, dia bertanya juga nih. Dari pengalaman kakak, Kak, ada tidak konten yang bisa diterima sama semua audiens, Kak? Kira-kira konten apa ya, Kak? Oh, oke, ini kita ngomongin konten pilar ya. Dari pengalaman kakak, ada tidak konten yang bisa diterima sama semua audiens? Ada. Kalau menurutku konten yang bisa diterima oleh semua adalah konten
pillar entertainment. Ya, sorry, aku tadi tuh baca juga di TikTok nih, coba sambil aku show ya. Ada analisis bahwa konten yang mengandung entertainment, mana ya, bentar. Sorry. Tapi menurutku, jawabanku pribadi adalah konten yang mengandung entertainment itu akan lebih mudah diterima dan akan lebih mudah engage sama audiens. Kenapa? Karena pada dasarnya human nature, pada dasarnya diri kita ini memang senang sama sesuatu yang menyenangkan. Kita ini adalah hal yang hobinya atau sukanya tuh dibikin happy. Ya, jadi kalau dengan konten entertainment yang memang tujuannya adalah menghibur, itu akan sangat mudah diterima oleh siapapun gitu. Tapi kalau misalnya konten entertainment-nya dengan prank, konten entertainment-nya dengan bikin sketsa, nah itu lain hal. Nggak semua orang cocok. Tapi secara konten pilar, yang bisa diterima dengan semua adalah konten entertainment. Gitu. Sorry, ini sambil aku cek ya. Tadi ada soalnya. Ada ininya, ada analisisnya. Lupa di mana ya. Gitu ya. Sambil ini aku baca-baca lagi. Sosial media spesial sekarang gitu banyak di handle, benar. Coba ini. Dia ini ya, tim konten marketing juga nggak? Coba mana dia? Dia. Ih, nggak ada coy. Lupa tadi di mana ya lihatnya. Gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang masih bingung-bingung? Oh, lagi magang. Mantap. Teman-teman ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Boleh langsung saja tanyakan. Atau mungkin mau curhat juga nih mengenai konten marketing, boleh ya. Ya, atau teman-teman siapa di sini yang beraspirasi menjadi content creator? Ya, aku pengen Kak, tapi bingung Kak. Kenapa tuh? Enggak sih Kak. Guys, Bingungnya ini Kak, ya tadi aja sih tadi sudah terjawab semua Kak kalau tuh sama Kakak kayak misalnya harus mulai dari mana kalau misalnya ngeblok itu apa nih idenya itu nangkepnya dari mana ternyata ada loh ya tools-toolsnya yang bisa memudahkan kita semua ya Kak ya untuk mencari benar. inspirasi ya. Oke, sudah terjawab Ya. Kak. Sekarang sudah terjawab. Mantap. Alhamdulillah. Guys, ini berkat TikTok juga ya. Aku jadi dapat ini. Dapat quote seperti ini. Kalau misalnya apa itu namanya? Guys, apa tuh namanya? Lotre. Kalau misalnya lotre itu gratis, bayangkan berapa banyak orang yang akan menggunakan lotre untuk mengubah hidupnya. Tahu lotre ya? Tahu nggak lotre? Jadi lotre itu kayak semacam perjudian. Kayak misalnya kita beli, kita tebak angka, kalau angkanya muncul, kita bisa dapat uang banyak sekali. Intinya gitu. Itu namanya lotre. Kalau di luar sana lotre. Kita beli sekian rupiah, sekian ratus ribu, kita masukin ke sebuah tempat, nanti akan ada pengumuman. Oke, ternyata yang menang sekian. Nah, lotre itu berbayar. Tapi sekarang quotes gini. Kalau lotre itu gratis, berapa banyak orang yang akan menggunakan lotre? Nah, lotre gratis itu bernama konten. Ya, bikin konten itu gratis, bahkan bisa effortnya seminimal mungkin. Teman-teman mungkin cuma bisa selfie sambil nyanyi-nyanyi gitu. It's content gitu. Dan when you hit the jackpot, kalau tiba-tiba konten teman-teman viral, your life will turns up 180 derajat, akan berubah mungkin overnight segala macam. Itulah yang disebut dengan lotre gratis. Ini makanya di sini aku juga mengencourage buat teman-teman. Mungkin sekarang kita hanya menjadi seorang penikmat konten pasif gitu. Hanya ngeliatin, oh ini lagi lucu nih, kita kasih like segala macam. Padahal at the same time teman-teman, kita semua juga punya kesempatan untuk menjadi seorang kreator konten. Apapun itu, mau bikin konten apapun, yang penting mulai dulu aja, karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba konten kita bisa meledak. Ya udah banyak banget contoh kasus-kasusnya
orang-orang yang dalam waktu sekejap bisa tiba-tiba boom viral di mana-mana, dan dia juga sebenarnya bikin konten bukan sesuatu yang kayak harus effort pakai alat apa, ya as simple as being themselves aja gitu ya. Itu namanya lotre gratis. Jadi semoga apa yang tadi aku juga udah sampaikan tentang konten marketing, ada konten pilar apa aja, itu jadi ilmu baru atau ilmu yang memperdalam atau ilmu yang juga makin meyakinkan teman-teman untuk bisa mengambil kesempatan di dunia perkontenan ini. Tuh. Jadi mungkin ada yang tadi masih kuliah juga, jadi mungkin belum masuk ke dunia kerja, atau mungkin ada yang udah di dunia kerja terus baru paham dengan konten marketing ini. Kalau misalnya belum bisa dipraktekkan, coba praktekkan buat diri sendiri dulu aja. Gitu ya, karena yang aku sampaikan tadi itu applicable, cocok, dan bisa diterapkan buat diri sendiri. Gitu. Jadi ketimbang nunggu kerja dulu, ntar ilmunya udah keburu lupa, atau ternyata pas kerja kepakainya, pas kerja ternyata profesinya bidang lain, ya udah, konten marketing ini buat teman-teman aja. Coba dah besok jadi content creator. Yakin nggak ada yang pernah tahu guys, di dunia sekarang ini bisa tiba-tiba boom boom boom. Apalagi sekarang ya, mohon maaf nih, cari kerja kan lumayan challenging ya, daripada kita hanya berharap atau hanya berusaha di satu titik, coba juga kita perbanyak alat pancing kita gitu. Siapa tahu dapat ikannya langsung gede. Ya. Gitu teman-teman. Penutupnya mungkin ya, kalau belum ada yang bertanya lagi. Dan udah jam 9, biasanya jam 9 udah beres ya. Iya betul Kak, jam 9 udah beres biasanya Kak. Jadi gimana nih teman-teman nih? Ada yang mau tanya-tanya nggak terakhir kali ini? Atau mungkin kita cukupkan saja kelasnya? Atau sudah kenyang semuanya ini? Wah, Atau mungkin nanti ada daging semua pertanyaan isinya ya. lanjutan? Oh iya, iya Kak, maaf sorry. Daging semua ini Iya daging semua ini. materinya. Ini udah tingkat matangnya matang sekali nih. Well done. Well done ya. Oke Mantap. teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga Amin. teman-teman happy, teman-teman punya hal baru juga yang bisa dipraktekin. Amin. Nice. Oke Kak, kalau sorry nih ada ya. siapa lagi? Farika. Oh Farika, ya silakan. Enggak. Masih dikerjain nih Kak, Mbak Imi. Siap ya Kak ya? Ada lemburnya kok, ini ada job lembur. hunt. Kita kasih yang terbaik ya Kak ya. Pastilah. Pasti. Pokoknya apapun kalau job hunt, oke gas. Oke gas. Oke, silakan Farika. Boleh langsung. Kak, aku mau tanya saran aja sih, Kak. Kalau untuk konten makanan gitu, kira-kira Kakak ada pandangan nggak ya? Awal-awal konten itu buat apa sih? Nunjukin produknya langsung atau ya soft selling aja? Ini konten makanan maksudnya jadi food vlogger atau kita punya produk makanan? Kita punya produk makanan, bisnis fokusnya Bisnis. makanan. Oke. Bisnis, coba aku sambil cek ya. Sebenarnya gini, ini makanan ya. Oke, menarik nih. Nah, ini ada contoh kasus teman-teman. Aku akan menjawabnya gini. Pokoknya ini anggaplah kita udah clear ya. Varia udah tahu nih target audiens siapa, udah menentukan segala macam. Komputer analisisnya juga udah tahu apa-apanya. Sekarang kayaknya yang perlu dijawab adalah ini, konten seperti apa sih yang akhirnya mau kita berikan, apakah soft selling atau hard selling atau yang seperti apa. Apalagi ini case-nya adalah teman-teman Fariha baru punya atau bisnisnya ini baru launching gitu. Jadi memang belum banyak yang tahu. Kita lihat aja kira-kira audience desire-nya itu apa ya. Apa sih yang orang itu lihat atau orang itu cari dari sebuah makanan ya. Apakah orang itu yang mereka cari udah pasti enaknya ya. Kemudian apakah harus kebersihannya yang mereka cari, apakah secara aksesnya bisa dibeli di online ojol apa enggak, apakah ada promonya ya. Itu kan adalah keinginan-keinginan yang orang ingin dapatkan ketika beli makanan. Jadi it's not about the taste but it's about the access juga. Apakah ada promonya, aksesnya tadi gimana juga, segala macam.
itu menjadi sebuah informasi yang perlu Fariha kumpulin. Kenapa? Karena ketika informasi-informasi itu Fariha dapetin, Fariha bisa injek itu, masukin itu ke dalam konten-kontennya. Misalnya nih, misal Fariha itu punya bisnis makanan, terus bisa dibeli di ojol. Ya, kalau ngomongin soal rasa, ngomongin enak, kayaknya semua makanan akan mengklaim gitu. Tapi siapa tahu di sini Fariha kepikiran, oke, ini aku bisa beli di ojol. Dengan cara soft selling, Fariha bisa masukin misalnya konten entertainment, lagi misalnya bikin sketsa gitu, adegannya adalah apa-apa lucu, tiba-tiba Fariha, sambil lagi nih gue mending pesan makanan deh di ojol, mumpung ada promo, datang promonya. Udah, se-soft selling itu. Jadi tidak menjadikan produknya sebagai hero of the content. Tidak menjadikan produk makanannya menjadi sebuah jawaban dari sebuah video, tapi itu hanya melengkapi sebuah ceritanya. But at the same time, dari konten tersebut kita tahu bahwa produk ini bisa dibeli di ojol. Kebayang nggak, Faria? Ya, jadi yang perlu Faria lakukan sekarang adalah list down, ya, audience desire-nya itu apa? Apa yang orang-orang kira-kira inginkan terkait makanan ini, ya. Misalnya produknya spaghetti, siapa tahu mereka tuh kalau cari spaghetti tuh mereka pengen bahan-bahannya itu asli Italia atau yang masak orang Italia, itu nggak tahu, bisa jadi seperti itu. Jadi yang pertama, yang sekarang perlu dilakukan Farika adalah tentukan audience desire-nya apa, yang orang-orang pengen lihat itu apa, yang orang-orang pengen dengar itu apa, orang-orang pengen tahu itu apa. Kemudian dari situ dimasukkan, disesuaikan ke dalam konten-kontennya. Bisa aja nanti Faria udah dapat nih orangnya tuh pengen apa, dimasukin ke dalam video tips atau dimasukin ke dalam video edukasi, dimasukin ke dalam video tutorial atau how to, bisa juga. Atau ternyata dari situ Faria masuk ke dalam entertainment atau ternyata masuk ke dalam inspirasi. Itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau aku sebenarnya menjawab keseluruhan, seluruh kontennya bisa dicoba. Tapi pastikan konten-konten ini menjawab audience desire-nya, ya, terkait makanan tersebut. Itu. Balik again, it's a trial and error. Dicoba semuanya. Maksudnya kalau misalnya memang baru awal ya mending coba semua aja. Nanti kita lihat, kita analisis mana yang works atau enggak. But make sure audience desire-nya terjawab. Itu.